luar biasa, Allah yang setia, Allah yang begitu baik bagi kami. Penyertaannya sempurna, tidak berhenti sampai hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh memenuhi undangan-Mu, panggilan-Mu untuk ibadah pada sore pekan malam ini. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan sampai Tuhan, kami mau menyediakan diri untuk mendengarkan firman-Mu, yang kami boleh duduk diam, menjadi seorang yang siap untuk menerima hal yang baru dan siap untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih tim pujian dan tim musik yang luar biasa. Ada juga Pak Gita, teman-teman saya yang sampai hari ini mau membantu kita. Ya, pengumuman sedikit. Nanti pas selesai ibadah ada saya membawa makanannya Nabi Elia. Nanti bisa dalam membantu di belakang. Makanannya Nabi Elia itu apa kabarnya? Apa makanannya Nabi Elia? Makanannya Nabi Elia itu apa? Lu kurang tahu. Ketika di tepi sungai kering, Tuhan memelihara Nabi Elia dengan apa? Burung gagak membawa roti dan daging. Nah, itu makanannya Nabi Elia. Itu ada, tapi jumlahnya tidak merata. Saya hitung, saya bawa pas, tapi tidak semua adalah makanan Nabi Elia. Ada yang lain. Cuma karena ketika saya beli tidak merata cuma. Puji Tuhan, hari ini kita masuk minggu kedua atau ketiga ya? Kedua ya, September. Kedua atau ketiga? Kedua. Minggu kedua September. Puji Tuhan. Biasanya kalau bulan sudah ada bernya, nggak terasa mau akhir tahun, nggak terasa nanti Natal. Ya, puji Tuhan, minggu kedua begitu. Saya buka dengan kesaksian sedikit. Berapa waktu yang lalu kita pelayanan sama-sama di Rutan Medaek 30 Agustus. Itu benar-benar bagi saya adalah persiapan yang luar biasa. Kan saya diberi tugas menyampaikan firman Tuhan. Buat saya berhari-hari 2 minggu, 3 minggu sebelumnya saya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ada banyak yang menurut saya adalah serangan-serangan yang nggak biasa, yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya berdoa khusus untuk acara 30 Agustus itu. Walaupun saya sering menyampaikan firman Tuhan, tapi saya tetap harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang pertama, saya waktu itu mengalami sakit, ada iritasi kulit di bagian paha saya, sehingga membuat saya nggak bisa berjalan. Kalau berjalan susah, kesakitan. Sampai berhari-hari naik motor sakit, duduk sakit, sampai di kursi saya yang biasanya saya kasih bantal, jalan sakit, tidur pun juga kalau posisinya nggak pas ya sakit. Sampai berhari-hari. Puji Tuhan, seminggu kemudian membaik semua. 1, itu mengalami sakit di paha. 2, dalam perjalanan masih sakit dalam situasi ini hari itu. HP saya nomornya tiba-tiba kena spam, membuat diblokir sama akun WA nomor yang saya yang lama. Kan saya nggak bisa kalau nggak pakai WA, karena itu bagian pelayanan saya harus kasih tahu teman-teman satu ini nomor saya yang baru. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, karena kan sekarang zamannya hacker. Itu bikin pusing juga. Terus ditambah lagi ada masalah dengan organisasi, ada orang dari sinode yang coba mengganggu hubungan kami antara hamba Tuhan di Jawa Timur. Dihubungi satu atau nguras emosi. Tambah nanti masalah keuangan. Istri saya kan kuliah lagi, UT bisa terbuka. Tiba-tiba ditagih pembayaran, harus bayar tanggal 17 Agustus, ditagih harus bayar per tanggal 18 Agustus. Cari uang sana sini, 17 Agustus saya bayarkan. Sudah dibayar 18 Agustus, ditagih lagi pembayaran yang lain. Batasnya malam, itu menguras pikiran, emosi dan sebagainya. Ya, itu satu-satu teratasi. Singkat cerita, kita pelayanan hari Sabtu tanggal 30 Agustus yang lalu berjalan dengan luar biasa. Kabar minal yang punya pujian, kita melayani dengan ketulusan hati, dengan jadi berkat bagi jiwa-jiwa yang di sana. Oke, saya karena
Dan pada waktu beranjak makin malam, saya memberi judul seri firman Tuhan hari ini belajar dari Kain dan Habel. Kapan terakhir kali kita mendengar firman Tuhan tentang Kain dan Habel? Jangan-jangan pas sekolah ini. Tapi kita akan mendapatkan pembelajaran yang baik dari seri pada hari ini. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kain dan Habel itu siapa? Siapa Kain dan Habel? Manusia. Siapa Kain dan Habel? Ya manusia iyalah. Tapi bukan itu sasaran. Siapa Kain dan Habel? Siapa Kain dan Habel? Masa lupa. Saudaraan dia. Tapi asal usulnya dari mana? Yang anaknya Adam. Itu yang pertama ya. Lupa Kain dan Habel Adam dan Hawa. Mestinya anak katanya kakaknya itu Kain, adiknya. Peristiwa apa yang kita ketahui tentang mereka? Ini kayak konser. Peristiwa apa yang kita tahu? Persembahan. Ya, mereka berdua memberikan persembahannya, ada gambar yang memberikan persembahan. Yang satu diterima, satu tidak diterima. Yang ketiga, profesinya Kain dan Habel apa? Kain apa profesinya Kain? Petani. Habel? Peternak. Masih ingat semua pelajaran sekolah ini. Jangan sampai lupa. Kain dan Habel ya. Kalau begitu ini yang digambarkan Habel bahwa endong domba. Yang satunya Kain. Bertahun-tahun saya itu sebenarnya kita memahami kenapa Kain tidak diterima persembahan. Kenapa kok Habel yang diterima? Sejak kecil saya tidak menemukan guru sekolah yang bisa mengajarkan dengan tepat. Hanya mengatakan Habel diterima karena lebih baik lebih baiknya. Kenapa? Sampai satu kali ketika konser kami, saya punya konser dengan anak-anak rohani, kita belajar tokoh-tokoh Alkitab dan Tuhan membuka hikmat untuk saya sampaikan kepada anak-anak rohani saya dan terbuka dan saya sharingkan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Di berikutnya adalah bagian firman Tuhannya, Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Kelihatan ya, salibnya tidak menghalangi. Kita baca sama-sama Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan meninggalkan Habel dan korban persembahannya itu. Ada beberapa hamba Tuhan, ada juga seorang hamba Tuhan yang saya kenal baik. Dia berkata, Tuhan menerima persembahannya Habel karena dia mempersembahkan berupa domba, berupa korban hewan sembelihan. Jadi itu yang diterima karena kan mempersembahkan dari sesuatu yang hidup, hewan. Itu kan lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Itu kata teman saya, seorang anak Tuhan yang lebih senior dari saya. Dia berkata seperti itu. Tapi saya tidak setuju. Di poin itu saya tuliskan. Tapi saya tidak setuju dengan statement dia. Saya berkata bahwa bukankah Tuhan itu menghargai setiap profesi kita? Itu menghargai setiap latar belakang kita. Kalau yang jadi guru mempersembahkan dari profesi dia sebagai guru melayani, yang bisanya main musik melayani sebagai pemain musik, yang dia latar belakang sebagai pengusaha, dia memberi yang terbaik untuk Tuhan dari latar belakang dia pengusaha. Yang dia latar belakang sebagai karyawan, dia mau memberi yang terbaik dari Tuhan dari profesinya dia. Bukankah demikian yang terbaik dari masing-masing kita? Kalau Habel mempersembahkan karena dia adalah peternak, ya dia mempersembahkan dari profesinya. Kalau Kain mempersembahkan dari petani hasil bumi, sebenarnya juga tidak ada masalah. Karena itu, saya membantah walaupun ya juga dengan sopan. Maaf, saya tidak bisa menerima kalau persembahan itu diterima karena dia mempersembahkan domba. Berarti Kain harus mempersembahkan domba juga. Saya tidak menerima hal itu, tapi saya
menentang ya, tapi ternyata ada hikmah yang Tuhan berikan. Yang pertama, poin pertama adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa maksudnya? Di Kejadian pasal 4 tadi, lalu kita lihat, dituliskan bahwa Kain mempersembahkan seberapa, maka Kain mempersembahkan sebagian. Sedangkan Habil mempersembahkan dari anak sulung. Saya sampaikan pelan-pelan, ini bukan khotbah yang berapi-api, tapi ada sedikit pengajaran. Kata sebagian itu tidak menunjuk pada jumlah. Misalkan saja Shopee mengadakan diskon 99, diskon separuh harga, kita tahu, separuh harga 100.000 jadi 50.000, setengah harga 60.000 jadi 30.000. Tapi sebagian tidak ada nilainya. Sebagian itu tidak berbicara mengenai jumlah. Berarti kan bahkan sudah jumlah terasa. Kain mempersembahkan sebagian. Hikmat Tuhan yang saya dapatkan bahwa Kain sebenarnya sedang mempersembahkan apa? Kata sebagian artinya apa adanya, sembarangan saja, atau pokoknya ada. Jadi sebagian itu berbicara mengenai sikap hati dia yang sebisanya saja, seadanya, ini yang saya berikan itu Tuhan. Seadanya saja, pokoknya ada, sembarangan. Mungkin dia memberikan dari hasil panennya, hasil burunya yang tidak terlalu bagus, pokoknya yang jelek-jelek ini disebutkan itu sebagian. Sementara Habil mempersembahkan anak sulung, itu bukan berbicara mengenai urutan bahwa anak sulung berarti yang pertama anak sulung kambing domba. Tidak, karena kalau demikian dan sekian kambing dombanya berarti ada banyak harus dipersembahkan. Yang sulung. Tapi anak sulung berbicara mengenai sikap bagi dia, memberikan yang terutama, yang terbaik. Sekali lagi kata sebagian itu berbicara mengenai apa adanya, seadanya saja. Ada kisah berikutnya katanya, sembarangan saja. Sementara ketika Habil mempersembahkan yang satu lagi, Habil mempersembahkan anak sulung, itu berbicara mengenai sikap hati dia untuk memberikan yang terbaik, yang terutama, yang istimewa, yang the best untuk Tuhan. Kan ini, satu lagi, di situ saya tuliskan, kita bandingkan Kain sebagian, Habil anak sulung. Sudahkah kita selama ini ketika melayani Tuhan memberikan itu yang terbaik, yang terutama, yang istimewa, yang the best, pokoknya yang terbaik, atau asal-asalan saja? Bahkan mungkin kita berharap bahwa Tuhan kan yang ngerti kondisi saya, bisa adanya saja, apa-apa asal-asalan, pokoknya kan yang penting hati saya itu. Hati-hati kadang-kadang yang terlihat di luar ini itu juga mencerminkan sikap hati kita. Sekali lagi, yang ada di luar ini yang kelihatan itu seringkali juga sikap. Mungkin kita secara tidak sengaja, tidak sadar, atau bahkan mungkin sengaja atau sadar. Kalau sengaja atau sadar, nanti kita perlu bersama-sama. Kita mempersembahkan yang sebagian, yang asal-asalan, yang apa adanya. Itu. Saya berikan contoh berikut ini adalah contoh sehari-hari yang mungkin bisa jadi itu kena perbagian kita. Saya nggak sedang menyindir atau menyinggung, tapi menabrak. Contohnya di gambar berikutnya, di slide berikutnya saya berikan sebuah gambar seorang anak yang berdoa. Sudahkah kita ini dalam hari-hari memberikan doa yang terbaik ini? Sudahkah kita memiliki doa khusus dalam kondisi yang terbaik, yang prima, yang masih segar untuk Tuhan? Orang Kristen jam doanya jam berapa? Ada ya? Banyak yang masih bilang tidak ada. Ada. Di Alkitab memang nggak pernah tertulis
Jam 7 datang pada Tuhan, itulah tata tertib sekolah. Tapi kita mengikuti teladan Yesus. Yesus kapan berdoanya? Aku satu harus dari pagi-pagi benar. Ketika hari masih sunyi, Yesus berdoa pagi-pagi benar. Di Alkitab yang lama, terjemahan lama tulis waktu hari masih subuh. Hari yang masih gelap pagi-pagi benar. Kalau di Surabaya mungkin jam 5 lah atas. Jam 6 sudah banyak matahari sudah beredar, kita sudah mulai sibuk. Ayo, pagi dalam kondisi masih segar, masih prima, masih sehat, belum banyak pikiran. Berani nggak datang berdoa sama Tuhan? Terus berkata, saat pagi hari ini datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi ujian waktu firman adalah ujian waktu lama sekali, waktu zaman-zaman kami masih persekutuan doa tahun 99 tahun 2000. Hanya kalau melayani ujian di sekolah, lagu andalannya ya tadi. Sekarang aku memuji yang setia. Berani nggak? Jemaat teman-teman di sini. Ayo pagi-pagi kita datang sama memberikan diri waktu masih segar. Banyak orang-orang yang share ke saya, Pak, saya pun sibuk, nggak sempat baca Alkitab, nggak sempat doa. Sibuk kalau waktu slow, waktu longgar baru baca Alkitab, baru berdoa. Salah. Datang pagi-pagi. Kita memberikan anak sulung yang terbaik dari semua aktivitas kita. Nah, jam 5 sudah mulai sibuk, baru kita bicara. Saya baru bangun paling lambat jam 3. Mempersiapkan renungan, saya berdoa, saya memberi diri yang terbaik. Setelah itu ya jam 5 sudah mulai persiapan anak istri mau kerja, istri anak saya mau sekolah sudah. Pagi-pagi mulai perbaiki. Ada jadwalnya untuk orang Kristen. Jangan dibilang, oh kalau di sana umatnya lain itu ada. Pagi-pagi benar, kami berani mulai sekarang berbaik. Dulu ya waktu kami zaman-zaman ketua doa, saya kan ketua doa sama Pak. Kami punya gerakan yang namanya bangun pagi jam doa jam 4. Apa yang kami lakukan? Ketika jam 4 kami saling miskol. Saling miskol kalau rapinya bunyi, pagi bangun itu kalau saya diangkat itu adalah panggilan untuk kita. Jam 4. Atau kalau belum saya nggak punya HP, telepon rumah kalau bunyi kalau saya diangkat. Kering, oh kembali pun. Lalu ini belajar. Kita berikan yang fresh. Pikiran kita masih fresh. Nggak mikir pekerjaan, nggak mikir yang lain. Kita berikan yang pertama. Yang pertama, jangan seadanya saja. Gambar yang kedua, itu adalah gambar jam apa? Ini kan waktu yang baik ketika mau beribadah. Sampai kalau beribadah masih suka terlambat. Ibadah jam 5, datang jam 6 kurang seperempat. Ayo bertobat. Usahakan sebelum jam ibadah kita sudah siap. Kenapa? Kita masih ada waktu untuk mungkin bisa bicara, kita duduk, terus kita mempersiapkan diri berdoa. Bahkan kalau perlu ya saya tidak berani untuk mengadu banyak. Kalau memang ibadahnya jam 5, kita gas jam 5. Belum datang itu urusan belakangan. Kecuali kita mau ibadah di sana. Usahakan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan datang kuat. Kadang-kadang masih belum khotbah itu belum terlambat. Ketika datangnya pas pertengahan khotbahnya masih itu belum terlambat. Usahakan kita yang lebih. Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Mazmur di mana-mana, terutama di Mazmur, nantikanlah Tuhan. Masa di balik Tuhan yang suruh menantikan kita? Nah, kita yang menantikan Tuhan sampai ibadah dimulai Tuhan. Ayo kita dengar.
Kalau di sekolah Pak Bintang, kalau jam 7 sudah bel, terus ada lagu Indonesia Raya, apa masuk siswanya, nunggu di luar pagar sampai selesai Indonesia Raya, sampai selesai renungan firman Tuhan ini, sampai selesai berdoa pagi. Siswa yang di luar pagar nggak boleh masuk. Lalu saya biasa datang melambat juga. Kadang-kadang saya datang siswanya ngomong ke satpam, Pak ini mau. Saya belum masuk yang lain. Kalau saya berterlambat waktu ketahuan, belum tetap. Tapi ketika ibadah kita datang pada Tuhan, jangan terlambat. Kita berikan yang terbaik dari waktu kita. Kita berikan yang terbaik dari usahakan sebaik mungkin. Kita persiap semuanya. Kita perbaiki. Jemaat Tuhan, yang melayani Tuhan, kita tidak terlambat. Sehingga ketika beribadah Tuhan, kita sudah siap. Amin. Yang ketiga, ada gambar berikutnya. Nah ini, siapa yang kebiasaan seperti ini, ngasih uang persembahan, uangnya diuntel-untel sampai jelek, atau ngasih persembahan uangnya yang sudah kumel-kumel, sudah kumel, lecet, kotor. Biasakan, sekalipun kamu ngasih persembahan, jumlahmu sedikit, banyak 2.000 sekalipun, tapi kasih uang yang dalam kadar baik. Memang orang Kristen kalau persembahan kadang-kadang kita sungkan, dilupa, tapi jangan diuntel-untel. Saya itu pernah tugas untuk persembahan, tugas tukang rumah, dulu yang di sini kan. Ketika selesai persembahan, saya hitung sama penjara, diuntel-untel sampai dibuka itu nanti lagi waktu pulang balik lagi, sampai dulu. Berikan semuanya, berikan uangmu yang dalam kondisi bukan jumlah, tapi kondisi yang baik, yang rapi, yang bersih, jangan uang yang kotor. Nah ini seringkali terjadi, uang persembahan yang lecet, yang kumel. Jangan berikan yang sebagian itu apa? Salah-salah sembarangan saja. Berikan yang terbaik. Kita berikan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Saya terkesan kemarin waktu kita rutan pelayanan di Rutan Medaeng, ya CPNI ya namanya. Beliaunya ketika mau membeli, sampai bingung, kita bawa uang, soalnya uangnya ketinggalan di mobil. Terus akhirnya ke saya, bisa pinjam uangnya dulu, nanti saya kembalikan. Terus yang nyebut sejumlah angka, kasihan. Tapi saya nggak sampai uang segitu. Yang dia bilang apa? Pokoknya uang yang besar-besar di dompetnya apa? Itu saya bilang. Soalnya yang kecil-kecil ada 2.000, 10.000, besar-besar 50.000-an. Diambil saya. Dia bilang, iya besar-besar, tapi dia membeli yang terbaik. Nggak seadanya, wis, Pak ini ada berapa uangnya? 12.000 sama yang terbaik. Jumlah yang lumayan luar biasa. Kita berikan terbaik lagi. Seberapa yang bisa kita berikan? Minimal kalau tidak bisa membeli dalam jumlah, berikan dalam kondisi uang yang terbaik. Ya, jangan kalau receh ya. Kalau berlogam ya nanti kalau jumlahnya bagus banyak, sudah rincian 500, 200 lah. Kasihan yang tidak. Tapi kan terbaik. Gambar berikut. Siapa yang pernah tahu orang ke gereja pakai baju kayak gini? Cewek-cewek. Seringnya saya nemui kalau ke gereja, kalau gerejanya ada di mall. Jadi sekalian ke gereja, bisa ke gereja di jalan-jalan, pakai baju kayak gini, utungan, rok ini, tank topan. Loh Tuhan kan lihat hati, kan lihat baju Pak. Tapi jangan sampai baju kita membuat orang lain jadi tidak diberkati, membawa pada dosa. Pakai baju yang sopan. Yang laki-laki pun demikian. Ya saya memang nggak pakai, nggak ada gambar laki-laki. Kadang-kadang ada gereja dipakai celana sobek-sobek, yang lututnya sobek-sobek model, sedang fashion, sedang tren. Karena ada satu gereja. Ini gereja tempat saya dulu pernah mengajar di sana. Pendetanya, ya namanya anak muda. Pendetanya kan kalau korban celana sobek-sobek, celana jin yang datang.
model lah, sobek-sobek, bajunya kaosnya biasa dengan alasan menghadapi anak muda, menghadapi orang-orang muda. Nah, kalau penginjilan silakan. Ketika diminta, pakai baju yang sopan. Kita menghargai jemaat Tuhan, kita menghargai Tuhan juga. Pakai baju yang sopan. Di sini nggak ada ya seperti ini ya, jangan sampai ke gerejanya pakai baju yang asal-asalan. Ya kecuali mungkin kita belum tahu, tapi ketika kita menyadari bahwa saya datang pada Tuhan, sangat benar. Pakai baju yang sopan. Berikutnya, nah ini saya nggak mau beri komentar. Silakan dinilai sendiri. Ada yang seperti ini yang sering kali begini. Silakan dinilai sendiri. Waktu dulu tadi saya sempat ketemu Sinta, orang saya bilang ke dia, coba kamu perhatikan. Ini kamu tidak tahu, tapi orang-orang zaman dulu, termasuk mungkin mama pun tahu. Orang-orang tahun 80, 90-an, tahu ke gereja ini bawa apa? Selain Alkitab buku, Alkitab yang berupa buku itu, juga membawa buku catatan. Baik buku tulis atau notebook yang kecil. Apa tujuannya apa? Ketika pendetanya khotbah, mencatat kesatuan poinnya satu. Hampir rata-rata. Kalau kalian punya orang tua bisa tanya. Atau mungkin yang ada yang wujud dengan saya di zaman 90-an. Saya dulu sampai punya buku-buku kecil, lumpuh beberapa sampai puluhan buku. Saya catat kesatuan mendapatkan, pendeta ini khotbah. Saya kan dulu sering bertani mangga, saya catat. Pendeta ini. Sekarang kan hampir tidak ada yang ke gereja, Alkitab aja dan HP. Jarang yang bawa catat. Nulis. Nah, sekarang ketika zaman makin modern, makin mudah, orang gereja mulai sibuk sendiri, update status, lihat Facebook dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai HP ini tuh mengalihkan diri kita, mengalihkan perhatian kita ke dari Tuhan, mengalihkan perhatian kita. Tahan 1,5 jam atau lama 2 jam, nggak buka. Kadang-kadang saya kalau ibadah saya ikut pesawat tapi saya nanti selesai baru satu kali satu pernah ikut ibadah waktu itu ya tahun awal-awal tahun di sebuah gereja yang sekarang ini di Surabaya termasuk gereja yang paling besar. Dulu masih berkembang, masih belum sebesar ini. Saya pernah ikut ibadah kaum muda, anak-anak muda, tapi bukan ibadah besar, jadi sebuah mall yang ya luasnya kan ini kan, kalian bangunan ini. Pujian penyembah, ada pemimpinnya, apa istilahnya itu, gembala, pokoknya untuk anak-anak muda itu, kayak pimpinan wilayahnya, nah gembala sudah, pimpinan wilayahnya atau pimpinan anak muda sektor itu, sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Saya datang awal tahun-tahun penyembah, kata penyembah Tuhan, kenapa penyembah? Apa? Ambil HP dari sakunya harus. Iya, nanti dia. Saya dari belakang itu, kok kak ini penyembah sepatu pakai, jawab telepon di HP. Seakan-akan bahwa dia itu begini. Kalau saya nggak apa-apa, saya akan memimpin ibadah ini. Kalau saya nggak apa-apa, dia ada pangkuan, tidak ada perkecualian. Kita ini umat Tuhan. Justru yang di depan dia harus memberitahu. Sejak itu yang saya akan kecewa penilaian tentang gereja itu. Bahwa ternyata menghadap Tuhan dibuat gampang. Sambil memimpin ibadah, mending kalau jemaatnya buka HP, itu nggak boleh. Tapi pemimpinnya malah itu. Hati-hati, tak bukan yang kalau pas buka HP-nya pas baca Alkitab, ya tapi ya kita silakan ditulis. Pembelajaran yang pertama dari kami dan HP, kita belajar itu memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang utama, yang istimewa, yang the best. Jangan yang sebagian, jangan yang asal-asalan. Ada satu ayat yang bagus, 2 Samuel 24 ayat 24. Saya bacakan semua kita.
Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pemilikan dan lembu-lembu itu satu kali bangsa saya dihukum karena kesombongan Daud. Daud merasa bahwa penduduknya banyak, rakyatnya banyak, itu karena salah. Dihukum, tapi untuk menghentikan sampai satu kali dia lihat malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang dan Daud merasa salah, dia mohon ampun kepada Tuhan. Malaikat itu berhenti di satu tempat pemilikan atau tempat pemilikan itu apa ya? Kayak sumur gitu ya. Atau tempat memberi makan minum hewan-hewan. Yang punya namanya Arauna. Daud mengejar malaikat Tuhan. Daud tahu bahwa malaikat Tuhan berhenti di situ. Jadi dia berkata kepada Arauna, saya beri ladang berapapun harganya. Arauna ngomong, ini yang ngomong aja, dia sendiri, dia sendiri. Tuhan Daud, kamu salah juga. Kalau Anda mau, silakan diambil ladang ini. Katanya buat korban persembahan, silakan. Daud ngomong apa? Aku nggak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allah korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Dia nggak mau mempersembahkan kepada Tuhan gratisan. Dia mau membayar. Dalam bahasa Inggrisnya di slide berikutnya saya tuliskan. Daud berkata, I will not offer anything. Positif. Artinya, tidak mau membeli Tuhan yang nggak ada harganya. Saya nggak mau membeli pada Tuhan yang nggak ada nilainya. Saya nggak mau membeli pada Tuhan yang gratisan. Sama membeli apa? Saya kalimat ini saya mengucapkan puji hal tersebut. Setiap kali ada acara besar atau proyek yang memimpin, jadi profesi pembinaan dunia Pak, mesti mengawali dengan ngomongnya. I will not offer anything. Possible. Saya nggak mau membeli Tuhan yang nggak ada harganya, yang nggak ada nilai. Artinya apa? Kita beli yang terbaik. Daud belajar membeli yang terbaik, dikasih gratis nggak mau. Saya beli yang terbaik. Saya ikut acara di conference, jadi pertemuan anak-anak muda se-Indonesia yang diadakan satu gereja. Yang itu di gereja dekat mana saya sebutkan. Tahun 98, saya masih SMA kelas 1. Waktu itu masih awal-awal reformasi tahun bulan ini bulan Juni. Ada di pertemuan anak-anak muda. Di hari ada 3 hari permasalahan. Di hari ketiga terakhir pemimpin ada pemimpin dulu itu berkata bahwa kita akan adakan persembahan. Persembahan ini akan kita gunakan untuk membangun rumah Tuhan. Itu yang kelak akan jadi gereja ini dengan besar. Waktu itu belum ada gereja, masih dipakai. Persembahannya akan kita gunakan untuk membangun kapel atau rumah Tuhan. Saya masih SMA, belum bekerja, belum bisa cari uang sendiri. Saya waktu itu dekat ke sana cuma punya uang 5.000. Kemungkinan saya pulang dari acara ini, saya pulang kan siang hari jam 12 atau jam 1. Lewat di Binatang itu ada orang tukang jual sedikit, saya mau beli sedikit. 5.000 itu masih bisa beli jajan. Saya nggak akan kasih itu. Tapi uang cuma 5.000. Ini uang untuk gereja. Kembali berupa amplop coba besar di datang di sana. Begitu sampai di sambilan ini saya sudah enggak, saya tapi begitu di saya akan saya kasih. Itu kan kalau 9 itu Bapak di depan saya kasihkan 5.000.
sampai di rumah. Mama saya, ibu saya, coba kamu tuh disuruh mama saya kasih air. Setelah selesai, saya dikasih uang sama mama 5.000. Oh, satu uang saya dikasih sama Tuhan dikasih. Saya sekarang sekolah itu 5.000 saya lepas untuk pekerjaan berkat. Pakai saya nggak pernah ngomong kalau minta uang saya. Berikan yang terbaik buat Tuhan dan hidup kita supaya ketika kita memberi yang terbaik, Tuhan itu juga rela memberi yang terbaik. Berikutnya, berikan yang terbaik itu Tuhan dari apapun yang dapatkan kita, tenaga, waktu, pakaian, sikap, dan sebagainya. Jangan pernah memberi yang asal-asalan. Kenapa? Sebab apa? Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik dan berikan dirinya sendiri mati untuk menebus kita. Masa kita memberi yang salah-salah. Pembelajaran yang kedua, kemudian tidak lama saya sampaikan berikutnya ada ayat sebelumnya. Amsal 20 ayat 16. Saya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia kali kembali. Tetapi asik pembelajaran kedua. Dalam hidup ini kita bisa mengalami kegagalan apa yang dialami oleh kami. Persembahannya tidak. Wajar apa tidak dia mengalami kegagalan? Atau kondisinya waktu ini tidak beruntung kan persembahannya? Wajar ya? Wajar apa tidak? Wajar. Namanya orang memberi persembahan cuma 2 orang, 1 ambil, 1 kali. Ketika persembahannya kali tidak diterima, wajar. Terus apa? Semestinya apa? Dia belajar dari kegagalan yang dia alami. Proses itu menjadi kegagalan. Oh, saya nggak diterima oleh Tuhan, dia kegagalan. Apa ya? Mestinya dia bisa koreksi diri. Bahkan mungkin bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa yang membuat saya tidak diterima? Dan bisa memberitahu. Bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kegagalan? Bisa nggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kegagalan? Bisa betul? Wajar apa tidak? Sama seperti waktu dulu. Terutama yang lalu saya tanyakan, apakah orang itu bebas dari masalah? Tidak bebas, tetap punya masalah. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus dan datar. Tidak selalu kita mengalami keberhasilan dalam sesuatu yang kita kerjakan. Ada saja untuk kegagalan. Firman Tuhan mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Kata 7 kali ini tidak mengandung, tidak berarti jumlah, tapi 7 kali berkali-kali, berkali-kali kita bisa. Namun apa? Ia bangun terbaik. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, punya iman yang teguh dalam Tuhan, kita bisa bangun. Saya beri beberapa contoh setelah kita selesai. Yang pertama, pernah nggak kalian atau kita mau gagal dalam studi? Karena ulangan-ulangan jelek dan hancur lebur berantakan. Ini ada nilainya F. F itu berapa? Kalau dikonversikan, kalau E saja sudah parah, apalagi F. Pernah nggak mengalami nilai tadi? Mengalami nilai jelek sekali. Saya pernah SMP di SMP 12, SMP terbaik di Surabaya. Waktu ujian kelas 3, ujian komputer, saya termasuk siswa yang 4L 2P. Waktu ujian komputer, semua bisa. Ada 2 anak yang nggak bisa. Satu saya dan satu teman saya namanya Faisal. Sebenarnya dia bukan kelompok saya, tapi akhirnya karena ada satu sisa komputer sama-sama ini nggak bisa tolak. Nggak bisa kerja ini, nggak ngerti, nggak mudeng yang dikerjakan bagaimana. Teman-teman saya karena orang kaya, mereka punya komputer di rumah, bisa belajar, saya nggak bisa. Akhirnya nilai saya C di ujian komputer. Nilai paling jelek di ujian praktek saya. Tapi apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian, saya tidak berhenti di situ sampai belajar. Saya sampai mengajar di guru komputer, ngajar komputer di SD. Sekarang pelayanan saya lebih banyak berurusan dengan saya tidak mau terpuruk belajar. Gambar berikutnya, kegagalan apa lagi yang bisa kita alami dalam mengerjakan tugas dari pekerjaan? Mungkin karena tidak sesuai target, gagal. Terus melebihi waktu yang ditentukan, kita mau kegagalan. Atau bisa juga belum mengerti caranya, sampai belum mengerti caranya kita bekerja.
sampai dimarah-marahin. Atau menunjukkan banyak gangguan lain yang terjadi. Karena banyak kegagalan. Wajar nggak gagal? Wajar, orang hidup bisa melakukan kegagalan. Kain itu sebenarnya dia harus mengalami kewajaran, belajar. Berikutnya, ada yang pernah melamar pekerjaan nggak diterima, gagal nggak? Ya, saya juga pernah melamar pekerjaan nggak diterima. Tapi sekarang malah ada yang bilang, Pak, di sana ada sekolah baru, kalau Bapak melamar, bilang saya, pasti diterima. Dapat maaf saya juga pernah itu. Ketika kita melamar pekerjaan nggak diterima, itu sudah. Banyak kegagalan, atau bikin usaha tertentu, jualan nggak laku. Nah, gambar berikutnya, ada yang pernah mengalami seperti ini. Melakukan usaha tertentu tapi tidak gagal. Kita bisa melakukan. Saya pernah buka toko, cuma bertahan 2 tahun, kemudian ya saya tutup. Kan laku, kalah saingan dengan yang lain. Modalnya uangnya kuat terus, tapi nggak ada keuntungan. Yang terakhir, melayani Tuhan tapi tidak maksimal. Pernah nggak ada yang merasa bahwa sudah melayani tapi tidak maksimal? Itu adalah kegagalan. Poin dari saya terakhir, kegagalan itu hal yang biasa. Itu biasa dalam hidup. Jangan kita yang luar biasa. Pendeta, menteri, bahkan presiden pun bisa melalui kegagalan. Bisa tidak jadi melalui kegagalan? Bisa. Sudah janji kampanye ABCDEF, waktu presiden, ternyata yang dikampanyekan tidak dilakukan. Jangan putus asa, kumpulkan semangat dan bangkit lagi. Bahas yang kita perbaiki selama bisa. Terakhir, tinggalkan yang disangkakan. Jangan terpuruk dengan kegagalan. Terpuruk bangkitlah. Pembelajaran dari kain dan label yang pertama, berikan yang kegagalan. Kedua, kegagalan itu wajar, kain bisa. Kita harus belajar memperbaiki diri. Mestinya kain memperbaiki diri. Apa yang kurang? Tidak malah membunuh diri. Kita percaya ketika kita bangkit berusaha belajar, Tuhan pun akan memakai kita. Amin. Mari kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan. Ampunilah selama ini kami memberi yang biasa-biasa, seadanya saja. Hari ini, mulai hari ini seterusnya, kami mau belajar memberi yang terbaik dari hidup kami, dari sikap hati kami. Tidak lagi selengean, tidak lagi apa adanya, tapi yang terbaik. Dan mau belajar dari kegagalan, supaya kami tidak terpuruk terus-menerus, membangkit dan mengalami kehidupan yang diberkati. Dan kehidupan kami yang diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, ada atas setiap anak-Mu yang ada saat ini dan percaya. Tuhan, pakai kami luar biasa. Di hari tempat ini kami belajar. Dan di hari yang berikutnya, di marketplace, di pekerjaan kami, di lingkungan kami belajar berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak langsung sudah kami. Jangan lupa nanti ada kuenya nanti.